Apakah selingkuh itu harus melulu laki-laki atau perempuan atau emang dua-duanya berpotensi itu? Dua-duanya bisa berpotensi. Contohnya? Contohnya ketika misalkan di dalam rumah tangga ya. Iya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hayu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Udah, hampura. Ya, gajang-gajang tuh. Van waktu dituntut waktu. Ya, kembali lagi bersama saya tentunya tetap di channel kesayangan kita semua yaitu Andri Ibad. Kita di sini seperti biasa yaitu di Bukan Podcast. Ya. Kita ngobrol-ngobrol tidak jelas ya. Ya, kita santai saja karena ini bukan podcast. Ya, mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa menghibur kalian semua. Ya. Untuk hibur gua. Kalau tidak terhibur, manya weh. Gitu. Atulah hibur lah. Hibur atuh. Mungkin pada kesempatan ini ya. Yang lagi hangat-hangatnya ini mungkin di sosmed, kawan-kawan juga tahu ya bahwa ada satu grup band kepret, ya band lah ya. Masuk band atau apa? Bukan, itu bukan band kalau menurut grup saya. Musik lah gitulah. Grup calung. Sudah, itu sekarang lagi dirundung rundung isu. Jadi mungkin pada bukan podcast kali ini saya akan membahas tentang itu ya. Ya. Kira-kira menurut Bang Pedro gimana gitu? Ya, untuk soal perselingkuhan ya. Pertama mungkin pasti ada sebabnya ya. Yang pertama mungkin terjadi kepada pasangan suami istri ya. Dan yang belum nikah juga sebenarnya sih bisa selingkuh dari pacarnya. Kalau ini kan selingkuhnya dari suami atau istri ya. Apakah selingkuh apakah selingkuh itu harus melulu laki-laki atau perempuan atau emang dua-duanya berpotensi itu? Dua-duanya bisa berpotensi. Contohnya ketika misalkan di dalam rumah tangga ya. Iya. Ya. Pertama misalkan ketika suami atau istri merasa tidak puas dengan puas apa? Puas dengan servis. Ya. Servis. Servis salah satu ya, atau suaminya, bisa istrinya, bisa suaminya. Nah, dia akan mencoba untuk mencari pelampiasan yang lain gitu biasanya. Wah, itu tapi kalau dari persentase ya cowok atau cewek yang biasanya lebih? Cowok biasanya, cowok. Tapi kan tidak gitu juga. Contoh saya setia, contohnya gitu. Ya kan itu Anda. Setiap tikungan ada ya. Ketika usia pernikahan itu sudah beranjak 5 tahun, punya anak, dan istrinya sudah mulai kelihatan kucel, terus badannya nggak menarik lagi menurut suaminya, itu si suami berpotensi terjadi tsunami. Terjadi selingkuh dong, Mang. Tapi menurut yang saya dengar ya keterangan, kan itu yang lebih besar syahwatnya itu adalah perempuan. Tapi kenapa yang berpotensi selingkuh lebih banyak laki-laki nih? Iya, heran. Gimana Anda selaku laki-laki gitu? Saya selaku laki-laki tidak membenarkan hal itu ya. Karena syahwat itu beda-beda ya. Beda-beda, tidak sama setiap orangnya. Karena syahwat itu didasari atau bisa dipicu oleh beberapa faktor. Pertama ngusep. Itu udah bahasanya kemarin itu. Oh iya, ngusep bisa. Karena saya lihat di sosmed nih sekarang yang ngusep itu ada guide-nya, ada PL lah. Tutorial gitu. Bukan, ada pemandunya. Oh, benar ya. Pemandu ngusep. Anu saksi teh nya. Otomatis pada batas sigana mah. Gitu. Kemudian anu Sabtu Minggu teh nih kan nu plus karaoke. Nah apa?
di dekat imah saya suka itu pelaku. Juga dia pelaku. Di dekat imah saya ayah sih sebenarnya menurut gitu. Nah, balik deh lah nu tadi. Balik ke mana? Balik deh lah. Ketika suami melihat istrinya sudah tidak menarik lagi, nah dia akan berpotensi untuk mencari yang lebih menarik dari istrinya. Gitu. Itu sifat dasar sih. Contoh yang lebih menarik dari yang di rumah apa? Ya, yang di rumah kan otomatis istrinya kan udah lelah ya, udah lelah mengurus anak, mengurus rumah gitu kan. Ketika suami pulang bekerja, si istri mungkin ada yang bukan, ada yang udah sempat mandi gitu ya, dandan, ada yang belum. Nah, yang belum ini yang caludi. Kadang dipandang oleh suaminya itu, wah kenapa gitu? Istri saya jam segini masih caludi, jadi memberikan kesan hoream gitulah. Nah itu bisa jadi salah satu faktor pemicu. Ya, tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan sih sebenarnya. Yang benar itu suami dan istri harus saling mengerti. Ya, saling mengerti. Saling lah, harus saling. Dong. Tapi saya dengar ya mah nggak tahu benar nggak tahu enggak. Penyebab atau faktor pemicu juga sekarang sosmed ya bisa sama gadget. Betul. Nah itu gimana nih menurut Bang Pedro nih? Kalau zaman dulu sih mungkin kecil ya kemungkinan untuk terjadi perselingkuhan ya. Kalau sekarang itu potensinya besar. Nah ini salah satunya dipengaruhi oleh gadget ya. Dimana di dalamnya terdapat banyak aplikasi sosmed seperti Hago kan sekarang bisa ngobrol. Game betul. Hago juga bisa ngobrol, bisa chattingan. Oh iya, game sama cewek. Iya. Terus terutama Facebook, inboxan, komenan, dari komen dan like nantinya bisa timbul benih-benih cacing gitu. Benih-benih rasa simpati gitu ya. Iya. Dan kesananya mungkin kalau berlanjut itu bisa terjadi kopi darat. Kopdar. Nah, itu salah satu penyebabnya. Untuk soal tadi perselingkuhan, gimana menyikapinya kita karena dari masing-masing kita itu beda-beda ya menyikapinya. Ada yang tadi yang dikatakan Bang Pedro benar itu sekian persen karena misalkan suaminya karena istrinya terberseka cuma segera itu aja bisa berpaling. Tapi terus tidak disediakan makanan bisa kan ada di berita ya waktu kemarin suaminya pulang kerja istrinya malah senam gitu ya, itu sampai marah-marah gitu ya, kompor gas yang di rumahnya itu dirusak. Benar itu berita ada. Kenapa buat kompor gas itu? Ya itu kan buat alat masak. Jadi ketika suaminya pulang itu si istrinya tidak dimasakin gitu, malah senam jadi ngamuk merenan. Nah mungkin di sini kita dituntut kebijaksanaan ya kan. Jadi tidak setiap laki-laki itu faktor selingkuh gitu. Perempuan juga banyak dan besar sebagai faktor perselingkuhan. Jadi kita sama itu seimbang, balance antara perempuan dan laki-laki sama saja. Jika tadi dalam sebuah ikatan hubungan itu tidak ada saling betul, saling mengerti, saling memahami, percaya, meresapi gitu, meresapi. Ya, itu sebabnya. Kasihan. Nah, menurut saya begini, Bang. Daripada selingkuh mending nyandung. Itu juga sebenarnya kasihan istri. Ya kalau misalkan dipilih itu lebih baik mana nyandung dan selingkuh. Menurut Bang Pedro gimana? Tidak ada yang baik menurut saya. Akan kita dipilih ya. Karena yang pertama nyandung itu harus istrinya yang ridho ya. Dan suaminya itu jujur bilang mau nikah lagi. Kalau istrinya nggak ridho, tapi sebenarnya istri itu nggak ada yang mau dimadu sih sebenarnya. Gitu. Hati kecilnya itu walaupun di mulut berkata boleh bang, boleh boleh kang gitu. Tapi kan sebenarnya hati kecilnya menangis gitu. Menangis. Nah, itu heran ya. Jadi gimana nih Bang Beto, mau nyandung apa selingkuh? Saya mah tidak pilih dua-duanya sih. Benar. Saya lebih memilih istri yang udah capek-capek menemani hidup kita dari nol sampai bejat. Meskipun istri
kita itu bentuknya, bentuknya sakit gitu gitu kene gitu. Walaupun emang sih rumput tetangnya emang lebih bagus, lebih hijau ya, lebih segar. Iya. Tapi balik lagi ya, istri itulah sagala tadi ya susah senang, tapi walaupun cerewet kumaha atuh tah bawel ya di situ kita harus memiliki rasa tenggang rasa. Betul. Jadi tenggang rasa itu kita menempatkan perasaan kita kepada perasaan dia, istri kita gitu. Nah, lihat jadi kita berusaha untuk merasakan apa yang dia rasakan gitu. Benar. Capeknya, lelahnya, letihnya. Meskipun secara langsung kita tidak merasakan. Itulah. Saya dulu pernah memikirkan begini. Oh ya. Saya mungkin ada cerita, mungkin dari Bang Dodo pengalaman atau. Dulu kan ada pohon pisang. Kirain anak anjing. Dulu kan ada. Jadi kan pohon pisang. Bentar dulu. Dulu kan ada pohon pisang di depan rumah. Nah, saya tebang. Lain parawan nanti istri lain bisa. Oh iya lupa. Pekerjaan saya itu nggak ada apa-apanya gitu. Dibanding dengan beratnya pekerjaan istri di rumah. Nah, itulah gitu. Tengah rasa yang merasakan gitu. Yang lain rasakan. Dengan saya begitu, jadi saya mengerti gitu ya. Bahwa dengan menyakiti istri itu, aduh kasihan sekali lah, nggak tega saya gitu. Kemaripuh gitu. Nah ini juga mudah-mudahan bisa diterapkan di dunia dan akhirat. Di dunia oleh para suami dimanapun berada gitu ya. Gitu. Dan jangan. Namun kalau berada di selingkuhannya. Nah sebaliknya gitu. Ya biasanya kalau istri itu faktor selingkuhnya yang pertama melihat cowok yang lebih ganteng dari suaminya pertama ya. Itu sih manusiawi, bisa saja ada yang suka aja gitu, ada yang pengen nekat ketemu gitu ya. Tapi kan sekarang mah ganteng nomor sekian Bang. Iya, uang pertama. Itu ketika ada cowok lain yang apa ya istilahnya merayu gitu ya, merayu, ayo kita jajan, nanti saya jajanin gitu. Nah biasanya atau bahkan ngajak nikah langsung gitu. Biasanya si wanita itu luluh lah kalau dirayu seperti itu oleh harta benda gitu ya. Kalau misalkan kondisi si suaminya itu mohon maaf ya pas-pasan atau gimana atau dirasa kurang oleh istrinya gitu. Biasanya sih. Tapi saya juga pas-pasan Bang, pas butuh ayah. Nah, lebih baik begitu sih. Lebih baik begitu daripada begini gitu. Dan sebenarnya untuk berbuat yang begitu itu zaman sekarang mudah sekali. Iya, benar. Ya, tapi janganlah, kita harus saling mengerti, suami sayang istri, mengerti istri, dan istri juga harus memahami dan mengerti suaminya gitu. Nah, kita kembali ke topik yang tadi ya. Iya, muncrat dong. Nah, tapi menurut saya itu asa nggak cocok Bang kalau disematkan kata-kata selingkuh gitu. Nu lebih halus ya naon. Kan itu hak dia juga gitu maksudnya. Hak dia juga. Sebenarnya inti dari perselingkuhan itu adanya ketidakpuasan terhadap pasangan. Ya, terhadap pasangan, atau memang ya inti dasarnya itu sih sebenarnya. Intinya kalau perselingkuhan itu pengen mendapatkan yang lebih, kenikmatan gitu. Yang lebih. Yang lebih, atau mungkin rasa penasaran yang berlebihan terhadap, atau nafsunya gede juga bisa. Tapi kaduhmu nanti akhirnya gitu. Itu yang terjadi terhadap siapapun gitu ya. Karena penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Antara tadi perselingkuhan terus sama perceraian itu gimana bedanya? Kalau perceraian kan misalkan karena tidak kecocokan atau gimana, atau sama aja, sama pemicunya sama perselingkuhan. Sama aja, karena untuk perceraian itu di faktor utamanya ya sudah tidak cocok atau udah tidak puas atau adanya ketidakpuasan terhadap pasangan gitu. Kan perceraian itu tidak disukai Bang, gimana Bang? Tidak disukai, ya cobalah janganlah. Maksa. Cobalah jangan. Nah, mungkin dicukupkan sekian dulu ya bahasan kita kali ini, karena ada dek naon gitu ngebahas dipikir-pikir. Iya, itu kan urusan mereka ya. Urusan orang lain. Yang penting pesan-pesannya
kita dan sahabat-sahabat penonton di rumah jangan sampai anclub apa itu anclub jangan sampai terjun atau terjerumus pada perselingkuhan baik itu wanita ataupun laki-laki. Mungkin ada quote untuk terakhir penutup sebagai penutup. Kalau pesan dari saya, jagalah persatuan dan kesatuan negara kita. Masalah tema tadi, quote dari tema tadi disponsori oleh Yuzu Yuzu Orange Yuzu dada quote lah naon kata-kata mutiara bijak bajak. Untuk pasangan di seluruh dunia, dengarkan ini ya. Apapun namanya bentuk perselingkuhan, itulah tidak baik ya. Karena akan melukai perasaan seseorang, terutama orang yang kita cintai. Mungkin terima kasih buat Bang Pedro untuk bincang-bincangnya di ini bukan podcast. Sama-sama. Jangan lupa apa? Share, like, dan subscribe yang banyak-banyaknya supaya konten-konten berikutnya lebih semangat, lebih muncrat ya, lebih muncrat dan kita lebih menginfluencer gitu. Influencernya? Iya. Nah, jadi untuk quote kali ini dari saya Mansano Profesor kemana lah. Ya. Gitu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.